Karena apa teman-teman? Hiroshima aja hancur karena bom. Jangan sampai kandang teman-teman tuh hancur karena bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman sudah subscribe channel ini. Makasih juga yang udah like videonya, yang udah share ke teman-teman semua. Sebelum saya mulai vlog hari ini, mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat, ternaknya juga sehat, keluarganya sehat, nggak kurang satu apapun. Nah teman-teman, saya hari ini mau cerita. Ada salah satu teman saya itu yang kebetulan beternak juga. Dia itu cerita katanya dombanya itu dibeli sama seseorang, sama belantik lah. Itu udah 2 bulan ini tapi belum juga ada pembayaran. Jadi dia bingung bagaimana cara nagihnya lagi gitu. Karena berkali-kali dia datang ke rumah nggak juga menghasilkan pembayaran, cuma dijanjiin. Jadi dia ini udah di tahap yang nyerah, udah bosen nagihnya gitu, udah malu nagihnya. Jadi kejadian kayak gini memang sebenarnya ada teman-teman, di dunia ternak tuh ada. Jadi beberapa belantik memang ada yang mengambil ternaknya dulu, nanti habis pasar baru pembayaran. Biasanya sih normalnya seperti itu. Bantik-bantik yang profesional itu justru malah sebelum ngambil ternak itu dia kasih pembayaran dulu, baru setelah itu ternaknya diambil. Istilahnya domba keluar harus ada pembayaran dulu. Nah, memang sebagai peternak kadang kita itu butuh penjualan. Kadang pada saat ternak kita memang saatnya keluar, kita itu butuh penjualan. Tapi nggak bisa kayak gitu juga teman-teman. Kadang di lapangan itu dinamis. Di lapangan itu kadang-kadang kita pengen segala sesuatunya itu berjalan normal, tapi keadaan tuh nggak pernah normal. Ada beberapa belantik itu yang oknum lah saya bilang, itu memang mereka sistem pembayarannya kayak gitu. Bagi peternak yang mungkin belum apal, belum pernah memahami sebelumnya, itu menjadi sesuatu yang berat, karena untungnya udah nggak banyak tapi diutang, udah gitu pembayarannya susah, apalagi kadang-kadang dicicil. Jadi hal-hal kayak gini bikin semuanya jadi rumit. Maksudnya ditagih dengan cara kekerasan, mungkin nggak bisa dialusin, mungkin tambah nggak bisa. Istilah katanya kalau orang Jawa bilang, diguyang ogak teles, diobong ogak makan. Jadi disiram nggak basah, dibakar nggak nyala. Itu memang model-model orang seperti itu memang bulet, memang ruwet. Jadi kalau saya punya saran kepada teman-teman semua, kalau misalnya jual ternak, kalau bisa itu, bukan kalau bisa sih, harus uangnya keluar baru dombanya itu keluar kandang. Jangan pernah memberikan domba kalau belum ada pembayaran sama sekali. Itu yang perlu digarisbawahi. Karena apa teman-teman? Hiroshima aja hancur karena bom. Jangan sampai kandang teman-teman tuh hancur karena bom. Ya di luar dia memang teman, di luar dia memang saudara, di luar dia memang rekan, tapi di dalam kandang dia adalah pembeli. Dan pembeli harus ngasih pembayaran sebelum membawa barang.
Itu prinsip teman-teman. Jangan sampai teman-teman mengalami situasi yang dialami teman saya. Karena kalau udah masuk ke dalam hal kayak gitu, itu susah banget. Itu udah ruwet lah, urusannya udah ruwet. Ada juga teman saya itu satunya dulu bahkan malah satu pickup dia itu dapat pesanan ceritanya dari orang Bogor. Bukan orang Bogor, pokoknya orang Jawa Barat lah. Dapat pesanan dari orang Jawa Barat. Dia nggak ngasih DP, dia nggak ngasih commitment fee, pokoknya suruh ngirim ke suatu alamat. Nah dilalah teman saya ini mungkin karena baru berkecimpung di dunia peternakan, jadi masih awam. Karena dia juga mungkin butuh penjualan, jadi udah saking senengnya dia kirim barangnya. Sampai di jalan itu pembelinya nggak jelas, ternyata pembelinya itu sindikat. Jadi mobil pickup sama ternaknya itu diambil alih sama sindikat tersebut gitu. Jadi mereka udah siap keadaannya. Jadi mereka udah bawa senjata, entah itu senjata api, senjata tajam, pokoknya diambil alih di suatu tempat gitu. Nah, kalau kayak gitu kan repot. Sebenarnya saya juga minggu kemarin tuh saya dapat pesanan satu pickup, itu betina, domba betina. Nah, saya itu minta DP, komitmen fee itu 50% dari total pembayaran. Tapi pembelinya ini ruwet, katanya dia nggak pernah namanya pembayaran di muka. Dia katanya kalau misalnya sampai COD baru dibayar, dan biasanya seperti itu gitu. Jadi dia nggak mau sama sekali ngeluarin DP. Lah ya gimana ya, domba pesanan satu pickup satu rit itu 80 ekor. Kalau misalnya taruhlah satu ekornya 1 juta, itu udah duit 80 juta. Iya kalau pesanan ini bener, iya kalau pesanan ini orangnya bertanggung jawab. Kalau misalnya dikirim terus yang pesan ini nggak bertanggung jawab, domba sebanyak 80 ekor tuh mau dikemanain? Pengirimannya juga jauh, ke Bogor, itu kan nggak masuk akal. Bagi saya simpel sih, kalau pembeli serius datang ke kandang, ketemu sama saya, jelas gitu. Kalaupun saya misalnya minta DP itu sebagai bukti komitmen dia memang menginginkan barang itu. Kalau misalnya mau dibalik posisinya, kalau misalnya DP saya bawa lari atau gimana, sebenarnya kan nggak mungkin. Dia tahu alamat saya jelas, di YouTube saya juga jelas, nomor telepon saya jelas, alamat saya jelas, bisa dia samperin atau bisa dia perkarakan. Sedangkan pembeli semuanya serga nggak jelas, alamatnya nggak jelas, namanya juga nggak jelas, identitasnya nggak jelas, pembayarannya nggak jelas. Ya ngapain kita ladenin? Terus waktu itu saya memang masih sempat nego gitu, maksudnya saya nggak bisa mengerjakan order ini kalau memang nggak ada pembayaran fee, karena ini pertama kalinya gitu. Pertama kalinya bapak order di saya gitu, kecuali ini udah order kedua atau ketiga atau keempat. Saya udah pernah sebelumnya ngirim, jadi kekhawatiran itu nggak ada gitu. Bagi saya DP itu bagian dari komitmen gitu loh. Kalau bapak serius menginginkan domba, katanya bapak susah dapet domba karena barangnya udah langka, udah diserbu agen dari Malaysia, agen dari Pakistan. Tapi kok bapak ngeluarin uang DP aja berat gitu, padahal bapak menginginkan barang gitu. Terus dia bilang, justru ini saya lagi ngetes masnya gitu loh. Kalau memang di order pertama ini masnya bagus, kualitas barangnya juga bagus, di selanjutnya itu kita bisa langsung
kasih uangnya di muka untuk dibelanjain gitu loh. Proyek kita besar gitu, kita kirim ke Malaysia, kita kirim ke pasar Pakistan. Jadi misalnya kalau Bapak bisa dipercaya, kita bisa kasih uang 600 juta, 700 juta untuk belanja gitu. Ya, saya bukan lagi anak SD gitu loh yang dites untuk dapat nilai, dites untuk kenaikan kelas. Saya seorang kepala rumah tangga. Saya menanggung istri dan anak saya. Saya pencari nafkah, bukan untuk orang yang dites lagi gitu loh. Saya bilang gitu. Saya bukan anak SD lagi yang harus dites untuk naik kelas, untuk dapat rapot. Saya kepala rumah tangga yang nafkahin anak istri. Jadi salah alamat kalau Bapak mau ngetes saya. Akhirnya transaksi nggak jadi. Kalau menurut saya itu oknum sih. Oknum banyak. Ya nggak menutup kemungkinan dia order beneran. Tapi kalau order nggak jelas kayak gitu, menurut saya nggak usah dikerjain, nggak usah lanjutin, daripada teman-teman repot sendiri. Karena yaitu saya bilang banyak oknum yang nyari keuntungan gitu loh, yang ngutang dulu lah ini segala macam, pada akhirnya nanti teman-teman yang repot sendiri. Jadi pesan saya buat teman-teman, jangan pernah ngeluarin barang sebelum ada pembayaran. Jadi domba keluar kandang harus ada pembayaran dulu. Jangan sampai domba keluar kandang belum ada pembayaran. Kecuali sama misalnya belante atau orang yang teman-teman udah kenal betul, udah punya track record bagus, teman-teman juga udah pernah bikin komitmen sama dia. Jadi itu nggak masalah. Selama di luar itu jangan pernah dan jangan sampai. Itu aja teman-teman vlog saya hari ini. Makasih udah nonton sampai habis, makasih udah nggak skip. Jangan lupa follow IG saya di Raja Kaya Farm, Facebooknya juga sama Raja Kaya Farm, TikTok juga. Jangan lupa subscribe channel ini biar berkembang, biar teman-teman punya referensi baru dalam beternak. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.